Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Pagi hari yang indah ini, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami naikkan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Kebenaranku padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh kata bersyukur padamu
Tuhanku, ku rindu menyapa. Sama-sama tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak dimuliakan. Ini yang kami mau dalam hidup kami ya Tuhan. Biar di setiap langkah hidup kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. This is my soul, my Savior God, to Thee. How great, how great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. Come on. How great Thou art, how great Thou art. Lebih sungguh lagi. Maka jiwa Inilah iman percaya kami ya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau lebih besar daripada sakit penyakit kami, Engkau lebih besar dari persoalan kami, Engkau lebih besar daripada pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyembah Tuhan, kami siap memuji, bersorak, bersukacita hanya bagi nama Tuhan
Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap memuji nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Yang percaya Tuhan kita besar, kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan kota pandang dari gereja dan suku mana, amin. Bisa tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. 1, 2, 3, go! Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, amin. Bagi Yesus Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan hati bersyukur sama Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari gereja mana. Mari tunjukkan hati kiri Bapak Ibu, katakan asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari gereja Tiberias, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Tepuk tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari gereja Tiberias dengan iman. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Sama-sama yang percaya kita umat-umat kepunyaan Tuhan. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Mari nyanyi dengan iman. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenap. Boleh sama-sama katakan. Sekaranglah waktunya Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Ayo sama-sama sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Boleh Bapak Ibu saja sama-sama tepuk tangan. Bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, apapun tantangan kita, nyatakan, amin, di Allah yang besar. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Bisa lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Gereja Tuhan, Raja segala raja, amin. Dialah lagi. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya.
Amin. Yeah. Yang percaya boleh kita kasih tos kanan kiri kita katakan Tuhan penebus setia. Tuhan penebus Sama-sama setia. kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan syukur bagi Tuhan. 1, 2, 3, hanya Dia Tuhan penolong setia kita. Haleluya. Tuhan yang menolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia akan terimaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh ku yakin. Mari bersama-sama katakan. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut. Dia penebus, Dia penebusku. Oh Dia penebusku. Dia hiduplah. Oh yang percaya Tuhan penolong setiap kita. Sama-sama gereja Tiberias katakan. Tuhan Dia penolongku. Amin. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, ku yakin. Yang percaya Dia angkat derita kita. Katakan. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh ku yakin. Oh katakan. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut. Dia penebus, Dia penebus. Dia hidup, Dia penebus. Oh Dia hidup. Mari lebih lagi. Dia penebusku, Dia penebus. Dia penebus. Dia hidup, Dia penebus. Oh Dia hiduplah. Dia bebaskanku, bukan lagi, bukan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Dia bebaskanku, Dia bebaskanku. Amin. Bukan lagi, bukan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Sama-sama Tiberias katakan. Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah. Dia yang percaya Tuhan penebus setiap kita. Mari lambaikan tangan kita gereja Tiberias. Dia penebusku, Dia penebus. Dia hiduplah. Oh Tuhan, Dia penebusku. Dia hidup. Bersama-sama. Dia penebus, Dia penebus. Dia hidup, Dia penebus. Oh Dia hiduplah. Hanya Engkau satu-satunya penebus setiap kami Tuhan. Sampai selama-lamanya kami terus bangkit. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus menebus setiap kita, amin. Amin. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan penebus selalu bersama dengan kita. Apapun yang terjadi, katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Hari ini angkat tanganmu, angkat syukurmu. Kita ingat kebaikan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan telah selesaikan perkara yang ajaib, keselamatan buat setiap kita. Kita angkat tangan kita berdoa. Bapak kami datang Tuhan pada siang hari ini untuk boleh memuji, menyembah Tuhan. Datang untuk boleh
mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Bila Engkau temukan setiap kami tetap menjadi penyembah-Mu Tuhan, yang selalu hadir dalam hadirat Tuhan dengan hati yang mengucap syukur. Kami letakkan setiap permasalahan kami Tuhan, kami singkirkan sejenak, biar kami boleh sungguh-sungguh fokus menyembah Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, dan kami ingat janji-Mu pasti Tuhan genapi bagi setiap kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah sekalipun terlambat, Dia selalu tepat pada waktunya. Ini anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami berterima kasih, kami angkat tangan kami dan kami berseru di dalam nama Yesus. Umat Allah yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Angkat tanganmu sama-sama, gereja Tuhan Tiberias. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. Ini kami Tuhan. And gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the nails pierced hand. Wash me in your cleansing flow, and all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne, crowned you with many crowns. You reign victorious. Sama-sama kata, high and lifted up, only you, Jesus, darling of heaven, come on. Darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sama-sama kata. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the price you paid. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan, untuk mengatakan dengan sungguh, perbuatan Tuhan sungguh indah. And give amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced. Mari yang di rumah tetap angkat tanganmu, percayalah. Your cleansing love, and all I
the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh God, Engkau yang layak Tuhan. Apapun yang terjadi, aku sembah. Angkat tanganmu, berdoalah, percayalah bahwa Yesus bersama dengan kita apapun yang terjadi. Kau yang kutinggikan selamanya. Hatiku Tuhan, ku persembahkan kasih Yesus. Malam ini Tuhan, syukur kami untuk kemuliaan Tuhan. Worthy is the Lamb, seated on the throne, crowned you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted, known for you, Jesus. We say to you, Lord, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on. Worthy is the Lamb. Angkat tanganmu sama-sama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan sama-sama jemaat Tiberias. Sebab Tuhan besar. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang besar. Come on church, sing it. Oh, besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti itu. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu Tuhan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kasih keras suaramu siang hari ini gereja Tiberias. Kau besar Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Tuhanmu yang kau sembah, yang tidak pernah kecewakan hatimu. Dia selalu Tuhan setia kita. Katakan haleluya. Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Mari bersama-sama. Sebab kau besar,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti hari ini, esok hari, bahkan selama-lamanya tidak ada Allah yang seperti Yesus yang kami sembah. Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, perbuatannya selalu nyata dalam hidup setiap kami. Dan hati kami bangga Tuhan punya Allah yang terus berkuasa dalam kehidupan orang percaya. Ini hati kami letakkan dalam tangan kasih-Mu yang ajaib Tuhan. Sempurnakan kami Tuhan, sebab kerinduan setiap kami makin hari serupa dengan Engkau. Memuliakan Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Umat Allah sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sama-sama kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sakit hati atau kepahitan akan menghambat berkat dan perkembangan kepribadian kita, sehingga menjadi tembok yang menghalangi pembaharuan. Amarah atau pahit hati adalah biang dari kekacauan bila kita tetap memeliharanya. Allah betapa mau memberitahu kepada kita, juga mencontohkan, mengajar kepada kita bahwa dalam hidup harus mengampuni. Sebagaimana Bapa di dalam Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan akar kepahitan? Tidak atau jangan memberi peluang untuk sakit hati. Mari kita melatih diri untuk tidak membiarkan sakit hati diam di dalam diri kita, sebab dapat mengubah kasih kita menjadi amarah dan benci, juga menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun kemampuan diri untuk mengampuni. Membangun kemampuan mengampuni tidak dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri, dan kita harus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kemudian segera keluar dari kepahitan. Kemampuan untuk dapat keluar dari kepahitan adalah harus diawali dengan berdoa yang bermuara kepada kemampuan untuk mempunyai perasaan damai dan sejahtera yang berasal dari Bapa di dalam Yesus, dan senantiasa melihat ke depan atau ke masa depan. Masa depan orang percaya adalah hal yang penuh antusias yang sudah disediakan Tuhan. Dengan penuh harapan, maka fokuskan diri kita untuk melihat janjinya. Buang sakit hati dan kesalahan orang lain. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi, bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Anak-anak yang ujian diberkati pandai cerdas dan lulus ujian. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kebanyakan orang suka bertindak atau melakukan sesuatu tanpa berpikir. Mereka melakukan segala sesuatu atas dasar keinginan hati saja. Padahal Alkitab mengajar dalam melakukan segala sesuatu, dalam berpikir, bertindak, dan berkata-kata, hendaklah kita melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Lalu apa yang dibutuhkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan? 1. Berikan hati kita untuk mau diajar. Yosua 1 ayat 7, Amsal 1 ayat 7. Sikap hati yang mau diajar dimulai dari pertobatan dan belajar firman Tuhan, yaitu
merenungkan dan melakukannya. Dengan belajar firman Tuhan dan merenungkannya selalu serta melakukan firman Tuhan, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita dan berkat Tuhan akan menyertai kita. Mari kita belajar tentang Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus dan dari Tuhan Yesus, serta mengingat semua kebenaran adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. 2. Selalu minta hikmat Tuhan. Mazmur 111 ayat 10, Amsal 9 ayat yang ke-10, Ayub 28 ayat 28. Agar kita mengalami keberhasilan, hidup bahagia dan kecukupan seperti rencana Tuhan, maka kita membutuhkan yang namanya hikmat Tuhan. Waktu manusia mempunyai hikmat Tuhan dalam mengelola keuangan, menjaga kesehatan, baik hati dengan sesama, dan bekerja dengan baik, maka hidupnya akan berhasil dan bahagia. Jadi setiap kita harus selalu minta hikmat dari Tuhan. 3. Selalu taat dan setia kepada Tuhan. Ulangan 6 ayat 25, Amsal 3 ayat yang ke-5. Ketaatan adalah satu kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk kita lakukan, karena kita dihalangi oleh pikiran kita sendiri dengan segala argumentasi untuk menolak kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita lakukan. Ketaatan yang tanpa henti adalah ketaatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Ketaatan dilakukan dengan penyangkalan diri dan harga yang harus dibayar, dimulai dari hal-hal kecil setiap harinya. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita saksikan video hari ulang tahun Tiberias Ministry ke-37 tahun. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Besar setiamu, Allah Bapakku, besar anugerahmu. Tuhan mengatakan kalau makan tubuhnya akan bangkit dari kiamat. Dan Tuhan berkata apa? Berkata kalau makan tubuhku, yaitu Anda nyatu demi Yesus. Yesus mengatakan apa? Bapa dengan aku satu. Tapi barang siapa makan tubuh Yesus, artinya apa? Yesus jatuh dengan kita, Anda dan saya akan bangkit dari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Amin.
siapapun Anda yang hadir di doa saya, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, keluarga kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besar anugerah-Mu, berlimpahlah kasih setiamu tidak berubah. Besar setiamu kepadaku. Puji Tuhan, kita mengucap syukur 22 Mei sebagai hari ulang tahun Tiberias Ministry ke-37 tahun. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. 22 Mei 1988 sampai dengan 22 Mei 2025 dengan visi dan misi mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Mari kita terus dukung dan doakan pelayanan Tiberias Ministry, Gereja Tiberias Indonesia melalui sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua yang berkumpul pagi hari ini dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Salam saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saudara, saya membawakan tema firman Tuhan. Ya, memang kita tahu setiap manusia punya pergumulannya, hidupnya sendiri ya saudara. Setiap manusia punya pergumulannya sendiri. Jadi, apa yang harus kita mengerti dalam menghadapi hidup ini? Karena kita pergumulannya beda-beda ya. Setiap orang punya pergumulan, pasti itu. Karena kita tidak dijanjikan tidak ada masalah, tetapi kita bahkan berkemenangan atas masalah. Dan kemudian, apa yang harus kita mengerti dalam menghadapi hidup ini ya saudara sekalian? Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup, saudara. Misal, ada yang sedang pergumulan berjuang untuk merintis bisnis ya saudara. Berjuang untuk sekolah anak yang sekolah terbaik. Atau juga mungkin sedang pergumulan berjuang melawan sakit penyakit atau menyembuhkan sakit penyakit ya saudara sekalian. Ya, di Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, ini Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, pencobaan bukanlah sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja dipakai Tuhan pencobaan itu atau masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hidup kita memang perlu terkadang untuk melewati proses demi proses pergumulan, saudara, dalam menghadapi setiap tangan, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita tidak tahu kapannya, tetapi percayalah terus kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Yesus datang kedua kalinya, kita didapati berkenan kepadanya, saudara sekalian. Di Ibrani ya, di Ibrani 10 ayat 35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya, saudara sekalian ya. Besar upah yang menanti, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, saudara, kita didapati berkenan di hadapannya Tuhan Yesus. Jadi, apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup ini ya saudara sekalian, yaitu satu, kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Satu, kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Argo tolong bacakan Yohanes 10 ayat 10b, Argo. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala
kelimpahan, saudara sekalian. Nah, kedua adalah jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Kita bukan hidup tanpa pergumulan atau tanpa masalah, atau kita hidup yang kaya raya misalnya ya. Ini Tuhan Yesus kan bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Kelimpahan di sini adalah bukan maksudnya kita hidup tanpa pergumulan, tanpa masalah, atau kita hidup yang kaya raya. Yang Tuhan Yesus janjikan adalah hidup yang penuh, hidup yang berarti, karena mengikuti Yesus dan dipuaskan di dalam Yesus. Itu maksudnya dalam kelimpahan, saudara sekalian. Meskipun pergumulan dan perjuangan kita banyak, Tuhan Yesus datang untuk memberikan kelegaan kepada kita. Di Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita tidak lagi berjuang demi dunia yang sia-sia, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya saudara. Yaitu Tuhan Yesus dan kerajaannya. Yang paling baik yaitu kita memperoleh Tuhan Yesus dan kerajaannya. Kita kini mengejar Tuhan Yesus dan kebenarannya saudara sekalian. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus dan kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita ini dalam kondisi kita terus mau hidup di dalam kebenaran, ya saudara, dan kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jika kita setia dengan Tuhan Yesus, kita akan berbagi kebahagiaan dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Di Matius 25 ayat 23 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Ini perumpamaan dari Tuhan Yesus ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa saudara sekalian. Kita tinggal bersama Yesus. Udah pasti itu saudara sekalian. Karena di Yohanes 14 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan Tuhan Yesus akan menghapus air mata kita dan kesedihan kita. Di Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jangan kita mentang-mentang kita hidup di dalam kelimpahan yang Tuhan Yesus katakan, artinya hidup kita berarti ya, hidup kita penuh ya saudara sekalian, dan kita bahagia bersama Yesus. Tentu kita tidak berpangku tangan, kita masih berjuang karena kita masih hidup di dunia ini, kita masih harus berjuang mengelola sebaik-baiknya bagian kita di dunia ini ya saudara. Dan tidak menyerah dalam hidup ini sampai akhir saudara sekalian. Jangan menyerah ya saudara sekalian. Jadi hal pertama yang harus kita mengerti dalam menghadapi hidup ini adalah satu, jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir ya saudara. Kemudian yang kedua adalah pandang selalu kepada kekekalan. Pandang selalu kepada kekekalan. Argo tolong bacakan. Wahyu 21 ayat 7 Argo. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Wahyu 21 ayat 7 katakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Pandang selalu kepada kekekalan. Yang kedua, untuk kita mengerti apa yang harus kita mengerti ya dalam menghadapi hidup ini. Pandang selalu kepada kekekalan. Tuhan Yesus menjanjikan dunia baru dan upah yang luar biasa bagi kita jika kita mampu hidup benar sampai akhir. Ketika kita menang, kita akan melihat ke belakang dan menyadari
bahwa semua yang kita lakukan memang pantas kita alami. Semua itu membuat kita kuat dan mampu ya saudara sekalian. Ya, seperti di Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18 saya ulangi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari kita terus berjuang saudara. Karena kita tahu suatu hari kita akan menuai berkat dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus hidup suci dan jadi pelaku firman untuk melawan persoalan-persoalan hidup, pergumulan-pergumulan hidup. Pasti Tuhan Yesus akan memberi jalan keluar. Kita pasti berkemenangan saudara sekalian. Sesungguhnya target kita bukanlah masalah-masalah fana yang ada di dunia ini. Semua yang terjadi dalam hidup, misalnya pergumulan dalam ekonomi, sakit penyakit, kepahitan, ya itu Tuhan Yesus sanggup pulihkan saudara sekalian. Tetapi sesungguhnya kekekalanlah yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk menjadi target kita saudara sekalian. Saya ulangi, sesungguhnya kekekalanlah yang dikehendaki Tuhan Yesus yang untuk menjadi target kita saudara sekalian ya. Memang kita hidup di dunia ya, kita harus punya target ya saudara sekalian, seperti tadi kita mengatasi masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah-masalah lain, masalah rumah tangga, masalah apa, pekerjaan ya saudara sekalian. Otomatis ya itu target itu untuk hidup di dunia. Tetapi jangan lupa sesungguhnya Tuhan Yesus minta kita, target sesungguhnya kita adalah kekekalan yang dikehendaki Tuhan Yesus menjadi target kita. Maka itu di akhir zaman ya, juga sekarang sudah kelihatan lah ya, Tuhan izinkan akan ada perang, gempa bumi, kelaparan, krisis ekonomi, seperti yang dinubuatkan oleh Alkitab. Semua ini menjadi peringatan terakhir bagi kita manusia, agar memandang Tuhan Yesus, lalu kita dapat melihat di dalam Tuhan Yesus lebih indah saudara, lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Kalau kita memikirkan kekekalan atau perkara-perkara di atas, maka kita dapat melihat bahwa di dalam Tuhan Yesus lebih indah, lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini saudara sekalian. Jadi hal yang kedua yang harus kita mengerti dalam menghadapi hidup ini adalah pandang selalu kepada kekekalan saudara sekalian. Dan yang ketiga yaitu apa yang harus kita mengerti dalam menghadapi hidup ini ya saudara. Hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Argo tolong bacakan 1 Korintus 10 ayat 31, kemudian Efesus 2 ayat 10 Argo. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. 1 Korintus 10 ayat 31 katakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, engkau makan, engkau minum, engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus ya saudara. Kemudian di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, jadi yang ketiga, apa yang harus kita mengerti dalam menghadapi hidup ini adalah hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus.
Semua yang kita lakukan adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Misalnya kita sebosan-bosannya kita atau seremeh apapun yang kita kerjakan, saudara. Bila kita kerjakan sebaik-baiknya, pasti kita akan menyenangkan Tuhan. Karena kita melakukan segala sesuatunya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan, saudara? Ya, melalui setiap perbuatan kita dan pekerjaan kita, saudara sekalian. Ya, seperti tadi saya bacakan. Agar mengaplikasikan firman Tuhan, ya saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara sekalian. Jadi kita memuliakan Tuhan yaitu melalui perbuatan kita, pekerjaan kita yang kita lakukan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Juga kita mengaplikasikan firman Tuhan, saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara sekalian. Baik di keluarga, baik di masyarakat, dan dalam pelayanan itu adalah memuliakan Tuhan. Sehingga orang sekitar kita dapat merasakan kasih Kristus kepada mereka. Juga memuliakan Tuhan Yesus adalah kita mau memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh dewasa rohani, saudara. Di 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita memuliakan Tuhan adalah kita memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh dewasa rohani, saudara sekalian. Kekristenan berbicara tentang pertumbuhan dan berbuah, ya. Kita tumbuh rohani kita dan kita punya buah-buah, saudara sekalian. Apapun proses yang kita hadapi, kita dapat melewatinya tanpa kita marah-marah, tanpa kita bersungut-sungut. Ya, karena itu sungut-sungut kita dosa. Proses yang kita hadapi, saudara sekalian, janganlah kita bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu berarti kita sudah menyalahkan Allah, bahwa Allah bekerja salah dalam detail hidup kita pada hari itu. Dan kita lihat juga dulu bangsa Israel bersungut-sungut, terputar-putar di tempat tersebut ya, 40 tahun, saudara sekalian. Tapi apapun proses yang kita hadapi, mari kita hadapi dengan bersyukur, kita hadapi dengan ya kita menerimanya, tapi juga dengan cara menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Dan mencari jawaban dari firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal ketiga apa yang harus kita mengerti dalam menghadapi hidup ini adalah hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Kita tahu setiap manusia punya pergumulan hidupnya sendiri-sendiri ya saudara sekalian. Punya pergumulan hidup yang beda-beda ya saudara sekalian. Jadi apa yang kita harus mengerti dalam menghadapi hidup ini adalah satu, kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Fokuskan tujuan dan pandangan kita kepada Yesus dan kebenarannya. Karena kita masih berjuang mengelola sebaik-baiknya bagian kita di dunia ini dan tetap setia sampai akhir, saudara sekalian. Kemudian kedua, pandang selalu kepada kekekalan, saudara. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Lakukan apapun untuk kekekalan, saudara sekalian. Kita membantu orang miskin, ya kita melayani orang-orang yang memerlukan kita atau orang yang mau berbicara dengan kita, curahkan isi hatinya misalnya dalam kesusahan atau apa. Nah, itu juga menyangkut kepada kekekalan karena Tuhan Yesus mau kita mengasihi pada sesama, saudara sekalian. Kita hidup suci ya, kita pandang selalu kepada kekekalan dan kemudian kita hidup suci dan selalu menjadi pelaku firman yang adalah kunci hidup berkemenangan. Sebab target Allah bagi kita bukan pada dunia, tetapi kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus di kerajaan sorga selama-lamanya, saudara. Dan yang ketiga, hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan Yesus melalui setiap perbuatan kita dimanapun dengan hidup sesuai firman Tuhan, saudara sekalian. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah, saudara.
Nah itulah saudara sekalian, memang setiap manusia punya pergumulan hidupnya sendiri. Jadi apa yang kita harus mengerti dalam hidup ini, ya tadi saudara, kita jangan menyerah sampai akhir, selalu pandang selalu pada kekekalan saudara sekalian. Kita memang masih hidup di dunia, tapi kita tahu satu saat kita nanti Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil pulang, kita akan hidup di dalam kekekalan. Kita tidak mau mati dalam lautan api, kekal dalam lautan api ya saudara sekalian, tetapi kita mau hidup kekal. Ya, bukan kematian kekal, tetapi hidup kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Itulah saudara sekalian, marilah kita selalu mengikuti kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian, rajin baca firman Tuhan. Ya, apalagi sekarang di handphone ya, sudah ada aplikasi Alkitab. Bacalah kata-kata Tuhan Yesus, ya firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah Injil sepenuhnya, saudara sekalian, full gospel ya saudara sekalian, Injil sepenuhnya. Dan itu semuanya perkataan Tuhan tentang Tuhan Yesus, bagaimana Allah mau mengasihi kita, bagaimana Allah, apa yang tidak Allah sukai, apa yang kita lakukan saudara sekalian, jangan kita lakukan saudara sekalian, dan bagaimana kita lihat hatinya Allah, ya kehendaknya Allah kepada kita saudara sekalian, Alkitab itu. Nah marilah kita mengikuti kata-kata Tuhan Yesus ya sepenuh-penuhnya saudara sekalian, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup menyenangkan hati Tuhan, jangan menyedukakan hati Tuhan Yesus, hidup di dalam kekudusan-Nya. Dan juga Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau kematian kekal, lautan api saudara sekalian. Itu di Wahyu 20 ayat 14 sampai 15 saudara sekalian. Tuhan Yesus minta kita berjuang dalam hidup ini, masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan saudara sekalian. Kita diminta hidup sepenuh-penuhnya di dalam Dia untuk kita kelak ya masuk pintu yang sempit, yaitu kita kelak akan di sorga saudara sekalian ya, bersama Tuhan Yesus, hidup yang benar, hidup yang diberkati waktu di dunia, hidup yang dalam perkenanan Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus juga menghendaki kita saudara sekalian untuk selalu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan saudara sekalian. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang saudara sekalian. Posisi kita sekarang ini dan besok-besok adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Untuk itu, hiduplah sebagai pelaku firman sepenuh-penuhnya dalam kekudusan Allah. Hidup baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan baik, saudara sekalian ya. Juga Tuhan Yesus menghendaki kita selalu memperingati karya keselamatan yang telah Ia kerjakan di atas kayu salib. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang besar, spektakuler, spiritual besar, mujizat besar pasti terjadi melalui hidup kita. Amin, saudara sekalian. Ada percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama dengan aku, kamu dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal. Saudara sekalian, luar biasa. Kita hidup kekal, kita sudah tahu kita harus memikirkan kekekalan. Tapi kita kelak akan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan juga kita dibalas 100 kali lipat. Apa yang kita buat, kalau kita di dalam Yesus, kita dibalas 100 kali lipat. Saudara sekalian, kita harus mempercayai kata-kata Allah ini, saudara sekalian. Kita bukan hitung-hitungan dengan Tuhan Yesus. Kita justru yang harus memberi kasih kita, apapun dalam hidup kita ini kepada Tuhan Yesus. Tanda terima kasih kita, bersyukurnya kita, dan kita merasa bahwa kita hidup dalam Tuhan Yesus adalah anugerah yang besar untuk kita, saudara sekalian. Kita justru harus membalas kasih Tuhan. Tetapi itulah kasih Allah kepada kita. Akan membalas kita 100 kali ganda, 100 kali lipat, saudara sekalian. Bahkan orang yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus katakan, siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita tidak mencari hormati Bapa, kita tidak mencari hormat Bapa, justru kita yang mau membalas kasih Bapa. Tetapi itulah Tuhan Yesus, saudara sekalian. Itulah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Begitu kasih mengasihi kita, mau memberi segalanya kepada kita, saudara sekalian ya. Nah itulah saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang,
ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Saudara, Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan kelak nanti bersama-sama Dia di kerajaan sorga, tetapi juga waktu hidup di dunia ini, saudara sekalian, kita harus berkemenangan, harus menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Jangan main kuasa gelap ya saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup selalu bertobat dan bertobat. Tiada hari tanpa pertobatan, selalu bertobat dan juga berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Untuk kita layak kelak berdiri di hadapan Allah. Allah berkenan kepada kita. Ya saudara sekalian. Kemudian kita juga dalam hidup belajar dan belajar, terus belajar. Tidak ada orang yang jadi pandai. Semua orang harus belajar, saudara sekalian. Kita belajar firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Dan belajar dalam komunitas kita, belajar dalam lingkungan kita, belajar dalam rumah tangga. Selalu belajar untuk tidak mendukakan hati sesama, tidak mendukakan hati Tuhan, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, juga kita diminta untuk menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah kepada mereka apa-apa yang aku ajarkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah saudara sekalian, keselamatan bukanlah untuk kita sendiri, tetapi harus kita bagikan kepada orang. Kita kabarkan kabar baik itu kepada setiap orang, bahwa kita sudah diselamatkan sesungguhnya. Allah begitu mengasihi kita, menyelamatkan kita, menghapus dosa kita, saudara sekalian. Dimanapun kita berada, kita menjadi Injil yang terbuka, yang dapat dibaca oleh sekeliling orang kita, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, memang setiap manusia punya pergumulan hidupnya sendiri. Jadi apa yang kita harus mengerti dalam menghadapi hidup ini? Satu, jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir ya saudara sekalian. Yang kedua, pandang selalu kepada kekekalan. Dan yang ketiga, hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini untuk saudara sekalian. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Ibu terus diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang apa yang harus kita mengerti dalam menghadapi hidup ini. Maka tadi ada 3 hal yang Ibu Gembala sampaikan. Yang pertama, jangan menyerah dalam hidup sampai akhir. Artinya apa? Kita harus berjuang terus, kita harus berharap terus kepada Tuhan. Karena kita berjalan bersama Tuhan, pasti ada jalan keluar, pasti ada mujizat, pasti ada kemenangan, pasti ada pertolongan Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, tadi Ibu Gembala sampaikan bahwa kita harus terus pandang kepada kekekalan. Karena hidup kita di dunia ini sementara, dan kekekalan itu tanpa batas. Itu sebabnya selama hidup ini terus saudara pandang kepada kekekalan. Artinya kita persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk hidup di dalam kekekalan. Dan yang ketiga, dan tadi Ibu Gembala sampaikan bahwa hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Maka saya mau tambahkan sedikit saudara, bahwa kita harus mengerti bahwa hidup ini adalah anugerah. Sama-sama bilang bersama saya, hidup adalah anugerah. Amin. Maka hidup ini pemberian. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena pemberian. Maka kalau hidup ini pemberian, kita harus hargai. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau menghargai hidupku. Amin. Gimana cara kita menghargai hidup kita? Kita gunakan waktu hidup kita sebaik mungkin. Amin. Saudara datang hari ini ibadah, artinya saudara menggunakan waktu hidup saudara untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau saudara hidup ini anugerah pemberian, saudara nggak boleh sia-siakan.
Artinya apa saudara? Setiap menit, setiap detik, setiap jam yang Tuhan berikan saudara untuk hidup, maka saudara lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk melakukan dosa. Amin. Ada banyak orang menyesal dalam hidupnya. Kenapa? Karena udah tua baru sadar, ya nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca firman, nggak pernah berdoa. Akhirnya saudara udah tua baru sadar bahwa ternyata sudah ya abai dalam hidup ini. Maka hari ini mari hargai hidup saudara, jangan sia-siakan. Maka percayalah hidup kita senantiasa penuh makna, hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Satu ayat kita baca 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena, amin. Sama-sama bilang bersama saya, hidupku karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Paulus memberi nasihat kepada kita bahwa kita harus hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita harus hidup bukan berdasarkan apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasa bisa salah. Feeling kita, perasaan kita bisa salah. Jadi jangan selalu pakai perasaan saudara. Kadang-kala kita harus pakai iman dalam hidup ini. Amin. Memang kita harus merasakan sesuatu, merasakan situasi, merasakan apa yang kita alami. Tapi nggak semua harus berdasarkan perasaan. Kita harus berjalan melangkah dengan iman. Karena iman menuntun kita kepada Tuhan, iman menuntun kita kepada keselamatan, iman menuntun kita kepada mujizat. Amin. Maka Paulus bilang apa? Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya mungkin saudara lihat suami belum berubah, mungkin saudara lihat pekerjaan belum berhasil, atau usaha belum berhasil, tapi teruslah percaya, karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan bisa ubah saudara dari kutuk menjadi berkat, dari yang kecil menjadi besar, dari yang tidak ada apa-apanya saudara menjadi luar biasa. Jadi saya tambahkan yang keempat, yaitu bagaimana kita menyikapi hidup ini, mengerti hidup ini dalam menghadapi hidup ini. Yang keempat, mari hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa? Karena apa yang kita lihat bisa mengecewakan, apa yang kita lihat bisa melemahkan kita, tapi apa yang kita percaya itu yang membuat hidup kita kuat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang terakhir kita baca Filipi 1, 21, 22. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi apa? Buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak. Saudara perhatikan, Paulus lagi-lagi memberi nasihat. Paulus mengajar kepada kita, kalau kita masih hidup, maka kita harus menjadi berkat. Hidup kita harus berbuah. Kalau mati, keuntungan. Artinya apa saudara? Kita akan ketemu Tuhan. Maka kalau saudara hari ini masih hidup, hidup saudara harus jadi berkat. Katakan amin. Saya mau tanya sama saudara, saudara sudah jadi berkat atau belum? Coba renungkan umur saudara berapa? Adakah hidup saudara sudah jadi berkat atau jadi beban? Kadang-kala saudara orang nggak bisa jadi berkat, ya minimal jangan jadi beban gitu saudara. Maka ya kadang-kala banyak orang saudara menyesali ketika hidupnya sudah nggak berdaya, sudah terbaring, saudara, terkapar, baru menyadari ya harus baik sama istri, baik sama keluarga. Ya kemarin saya minggu lalu saya melayani di sebuah tempat, lalu suaminya sakit, saudara, suaminya sakit, lalu dia bilang, ya buat apa hidup kalau gini, lebih baik dipanggil Tuhan aja gitu saudara. Nah kadang-kala orang-orang, mohon maaf ini yang lansia-lansia, saya mau menyemangati kita semua ya hidup ini, umur ini Tuhan yang menentukan, bukan kita. Kadang-kala ya mohon maaf ya orang-orang lansia yang sudah tua, kadang-kala doa sama Tuhan, Tuhan ya daripada aku jadi beban, anak-anak jadi repot, kenapa Tuhan gak ambil? Nah maka hari ini saya mau bilang, mau saudara lansia, mau saudara muda, mau saudara dewasa, saudara tetap berharga di mata Tuhan. Maka selama hidup harus jadi berkat. Sama-sama bilang bersama saya, jadi berkat. Amin. Kadang-kala saudara, ya orang gak jadi berkat sama keluarga. Saya suka melayani pemakaman, ya tutup peti. Maka kadang-kala saya lihat kalau mau tutup peti, saya lihat jasad gitu saudara.
Ya, lalu di jasadnya itu nggak pakai sepatu, sepatunya ditaruh di sebelah. Lalu saya tanya, kenapa nggak dipakein sepatunya kok ditaruh sebelah? Iya pendeta, sepatunya kekecilan gitu saudara. Nah di situ saya mulai berpikir, waktu hidup nggak dibeliin sepatu, udah meninggal dikasih. Ada di sini yang seperti itu ada orang tuanya masih hidup nggak dikasih sepatu, udah meninggal baru dikasih sepatu. Akibatnya apa saudara? Nomornya kekecilan atau nomornya kebesaran. Bahkan lebih lagi saudara, kadang-kala saya lihat jasnya kegedean gitu, digulung-gulung gitu. Kenapa ini digulung-gulung? Ada apa ini? Saya bilang, iya pendeta, kebesaran. Selama hidup nggak pernah dibeliin jas, udah meninggal baru dikasih. Ada di sini seperti itu. Kok lihatnya gitu? Ayo jadi berkat. Kalau bisa beliin sekarang beliin. Kalau bisa kasih makan sekarang kasih makan. Jangan nanti udah di ma ini makanan ma. Siapa yang mau makan? Siapa yang mau makan? Tapi saudara sering bawa jeruk ke situ tuh mana tuh. Ya mau capcay gitu saudara. Siapa yang mau makan? Selama hidup kasih makan. Mau kasih makan orang tua? Kok diam semua? Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Dan sebentar sebagai rasa syukur kami bawa persembahan kami. Kuduskan, sucikan setiap rupiah persembahan kami, biar semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sambil kita berikan persembahan yang terbaik, kita akan pujinya. Terima kasih Tuhan. You open up heaven's Lord, pour your grace forevermore in all your blessing, Lord. My heart will rise to you in praise. Through your blood you have saved me. Greater love I'll never find. By your truth I've been set free. Now I live to receive grace for grace every day. You supply all I need. I enjoy your love. Grace for grace every day. For my every need, I see
Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darah tercurah bagi setiap. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darahmu Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bersama tubuh dan darah Yesus Kristus. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Argo tolong bacakan Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita tahu kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, kita akan hidup oleh Yesus. Kita akan hidup juga hidup kekal, dan kemudian juga ya Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus ya, saudara sekalian, kalau kita selalu menyatu di dalam Tuhan Yesus, dan seperti sering saya katakan, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal mujizat besar pasti bisa terjadi melalui hidup kita, saudara. Hal yang besar, spektakuler, luar biasa pasti bisa terjadi. Dan kemudian juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Itu berarti semakin hari akan semakin susah, semakin sulit, semakin sukar, dan semakin mahal. Tetapi ada suara dari tahta Allah yang mengatakan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup di dalam kekudusannya, hidup menyenangkan hati Allah, dan tidak mendukakan hati Allah, dan juga tidak mendukakan hati sesama. Maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut. Kita akan berkemenangan, saudara sekalian ya. Dan apalagi kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Terlebih kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada diri kita. Kita hidup apa yang ada, saudara sekalian. Kita tidak materialistis, kita tidak duniawi. Maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Mari kita angkat yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan
yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, dan tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak virus HMPV. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, semua minta kepada Tuhan Yesus saat ini, dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan,
tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan, angkat minyak urapan Anda. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Dapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami Tuhan Yesus dan kami pun di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau akan selalu melindungi kami, menyertai kami. Berkenanlah selalu pada kami ya Tuhan Yesus kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu selalu untuk kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan juga hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor. Berikan berkat rohani ya Tuhan Yesus. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan berkat jasmani, mereka selalu sehat dan sehat sempurna dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor. Berikan selalu proyek-proyek baru kepada mereka ya Tuhan Yesus. Dan berikan rumah tangga di dalam Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dalam selalu kasih, dalam keadaan kasih mula-mula, selalu dalam kasih mesra. Dan apapun yang diperlukan bersama anak-anaknya selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia. Semua berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, usher, choir, greeter, tim worship, dan tim media, kids dan Wondercast semua diberkati Tuhan dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi.
Dan hamba berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus Kau sayangi, Kau berkati, berkenan selalu dengan program-program yang ada di gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, dan sudahlah kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan juga orang Kristen pada umumnya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri anak diberkati, Pak Akiat Susan diberkati, Yeni dan saudaraku diberkati, Pak Yafet, Ibu Lili diberkati, Ibu Popi dan Pak David, dan juga Ibu Eli dan Pak Robi diberkati bersama kedua cucunya. Berikan proyek-proyek baru pada Ibu Popi, Tuhan Yesus, dan Pak David Rahajar diberkati, dan Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, sehat, sembuh, Pak Gandas Matepang diberkati, Ibu Teni diberkati, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, dan Lia Padirman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu menyertai kami semua, Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, juga Gereja Tiberias Indonesia, kuasa-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, dan berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, untuk Kau sayangi, Kau berkati, dan Kau lindungi. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Terima kasih Bu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu bersama Pendeta Argo Pariaji pada hari ini. Kami sungguh diberkati melalui pesan firman Tuhan yang luar biasa, juga doa-doa Ibu, dan juga sakramen perjamuan kudus minyak urapan yang sudah kami terima. Kami terus berdoa untuk Ibu dan keluarga diberi kesehatan, umur panjang, menjadi alatnya yang tangguh untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati esok hari umat-Mu akan kembali bekerja. Di mulut mereka ada kuasa, di tangan mereka ada kuasa. Apa yang mereka pegang, apa yang mereka usahakan diberkati berhasil. Berkati anak-anak yang ujian esok hari, beri hikmat, beri kepandaian, kecerdasan, biar mereka semua lulus, naik kelas, jadi juara, dapat beasiswa, dan dapat sekolah unggulan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, singer, pemain musik, choir, penerima tamu, food collector, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa, tambahkan hikmat, akan menjadi pemimpin yang hebat, diberkati Tuhan. Juga Pendeta Tuhan Aristo Pariaji diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, berkatilah keluargamu, berkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua ini berkati, sama-sama kita katakan amin. Muliakan Tuhan.